Salam, salam, salam jumpa dari Auschwitz di Polandia. Auschwitz, sebuah catatan kelam sejarah dunia, di mana hampir 1 juta lebih orang keturunan Yahudi dibunuh, mulai dari orang tua sampai anak-anak. Antara tahun 1941 sampai 1945, orang-orang keturunan Yahudi ditangkap, dimasukkan dalam kompleks Auschwitz ini yang terdiri dari beberapa barak. Mereka dikumpul dan dibinasakan. Sejarah mencatat bahwa kebencian terhadap satu bangsa bisa menghancurkan seluruh bangsa. Kebencian seseorang bisa mempengaruhi sebuah bangsa, dan sebuah bangsa bisa memusuhi bangsa yang lain, dan bisa berakhir pada kebengisan pembunuhan. Auschwitz menjadi saksi sejarah. Orang-orang Yahudi dari mana saja ditangkap dan dibawa ke Auschwitz ini. Ditawan, ada yang dipaksa bekerja, ada yang langsung disortir untuk dibunuh. Tak terkecuali anak-anak kecil yang tanpa tahu dan sadar diarahkan menuju tempat kematian. Inilah sebuah bunker di bawah tanah di mana orang-orang Yahudi dimasukkan. Ini pintu masuknya, sebuah bunker kecil, tapi banyak sekali orang bisa dimasukkan sekaligus. 700 orang dimasukkan dalam bunker ini, kemudian ditutup, lalu gas yang mematikan dari langit-langit gedung ini, dari lubang yang ada ini, dimasukkan ke dalam. Dan dalam 20 menit, 700-an orang yang ada di dalam ruangan ini wafat, tewas. Solusi akhir, demikian kata mereka, menghancurkan dengan membunuh dan membinasakan. Dengan gemetar, rasa haru dan penuh doa, kami berjalan penuh keheningan. Biarlah beristirahat jiwa-jiwa yang meninggal di tempat ini. Dan dilewatkanlah dari dunia ini segala kekerasan, kebencian, permusuhan. Diganti dengan Fratelli Tutti, torang semua basudara. Ada juga mesin untuk krematorium, tetapi tidak mampu melayani 700 orang yang harus dikremasi. Maka yang lain dibakar di alam terbuka di luar. Bermula mungkin dari sebuah kebencian, iri hati, dendam, berakhir dengan kehancuran. Di tempat ini, Tuhan menghadirkan dua sosok yang kemudian menjadi orang kudusnya. Edith Stein. Dalam masa kecilnya dia pernah meninggalkan iman, tetapi oleh sentuhan belas kasih, ia menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan menjadi biarawati dengan nama Benedikta dari salib. Ia pengagum Santa Teresa Avila. Dan karena dia keturunan Yahudi, dia pun ditangkap dan dimasukkan dalam kamp ini, dan hidupnya berakhir di kamar gas. Ia dikenal bagaikan malaikat, penolong, penghibur, dan peneguh sesama saudaranya. Dan inilah Franciszek Gajowenicek, seorang terpidana yang harus dihukum mati karena dari kelompoknya ada seorang yang melarikan diri. Di depan komandan, dia harus menerima hukuman mati. Pada saat itu berdirilah Maximilianus Maria Kolbe, seorang imam Fransiskan, menawarkan diri untuk mengganti saudaranya yang diancam hukuman mati.
Ia punya istri, ia punya anak, biarlah saya yang menggantikannya. Dan terjadilah demikian. Maximilianus Kolbe mengalami kematiannya, tidak diberi makan, dan akhirnya disuntik untuk mati. Di tempat kekerasan kebengisan ini, Tuhan menghadirkan dua sosok. Seorang malaikat pengasih dan penyayang, penolong, penghibur, peneguh. Dan Maximilianus Maria Kolbe, yang berani seperti Tuhannya. Tak ada kasih yang lebih agung daripada orang yang menyerahkan nyawanya bagi orang yang dikasihinya. Bagi kita semua yang telah berkunjung ke Auschwitz ini, mari sejak saat ini kita dengungkan perang melawan kebencian, permusuhan, iri hati, dendam. Dan marilah kita ganti dengan kasih kerahiman, belas kasih pengampunan, saling menerima, saling melengkapi. Salam dari Auschwitz. Cinta dan belas kasih mengalahkan segalanya. Santo Maximilianus Maria Kolbe dan Santa Benedikta dari Salib, doakanlah kami, keluarga kami, dan dunia kami. Kasih dan kerahiman ilahi mengalahkan segalanya. Amin.